Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah untuk mengawali ta'lim subuh ini. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Raya Jatimulya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada dua sosok manusia yang sering kita sebut namanya. Kira-kira siapa, Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Kalau di dalam sholat itu, kalau kita enggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, enggak sah sholatnya. Maka di dalam sholat itu yang kita ajak bicara itu cuma dua, Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bermukhatabah dengan Allah itu dengan ayat diantaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah ketika kita terjadi interaksi dialog dengan Nabi Muhammad itu, ketika mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah di sini maka para asfiyaullah, para wali-wali Allah ketika mengucapkan salam ini ada langsung yang mendapat jawaban dari Rasulullah. Ada salah satu wali itu kalau beliau sholat ketika mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kalau dia tidak mendengar jawaban dari Rasulullah, dia anggap belum sholat gitu. Ya kita berarti kita semua belum sholat ini. Ada yang pernah dengar jawaban Rasulullah ketika mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, lalu Nabi menjawab waalaikumsalam gitu. Lari jangan-jangan kita Pak ya.
Itu untuk ke makom ini tentu enggak ujug-ujug Pak ya. Dalam sehari-harinya tentu sudah dipahamkan kita oleh Allah tentang hal itu, sehingga kalau kita mau mendengar jawaban dari Rasulullah ya enggak aneh lagi. Kita ini sebetulnya dalam hidup ini Pak, maka dalam kajian Ibnu Athaillah itu kullu ma siwallah adamun mahdun gitu Pak ya, bahwa selain Allah Ta'ala itu adalah ketiadaan yang murni. Berarti kemanapun ya nggak ada apa-apa gitu, kecuali yang ada hanya Allah. Sebelum kita ke sana, saya lanjutkan dulu bahwa setiap kita sholat itu selalu kita sebut namanya, yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, karena keduanya ini sangat konsen sekali untuk menyampaikan tegaknya nilai-nilai ketauhidan, tegaknya nilai-nilai keislaman. Maka agama Nabi terakhir yakni Nabi kita Muhammad SAW juga sebagai penerus dari agamanya Nabi Ibrahim. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada buat kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Lah, dua sosok Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim ini sangat konsen sekali untuk tegaknya nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keislaman dan keihsanan. Maka ketika Nabi Yakub, generasi ketiga dari Nabi Ibrahim, menjelang wafatnya saja beliau masih sempat memberi reinforcement atau peneguhan akidah. Itu di saat-saat mau wafat itu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah Pak ya, 133. Am kuntum syuhada'a, tidakkah kamu menyaksikan, idh hadara Ya'qubal maut, ketika Nabi Yakub mau kedatangan kematian. Ya, idh hadara, ketika kematian Nabi Yakub sudah mendekati. Idh qala li banihi, maka Nabi Yakub mengatakan kepada anak turunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku. Ini keturunan ketiga dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu punya istri dua Pak ya, namanya Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, benar Pak? Lalu dari Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Lah dari Nabi Ishak inilah turunan Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sendiri adalah turunan Bani Israel, Yahudi tuh,
yang ada 12 itu dari keturunan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ismail ini ke bawahnya sampai melahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, ini kan soal ketauhidan, Pak. Setelah aku wafat, kira-kira kan begitu. Nah, apa yang akan kamu sembah? Bukan pertanyaannya itu ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan setelah aku, bukan. Karena soal hidup, soal makan, rizki, jodoh dan sebagainya itu sudah dijamin oleh Allah sejak kita usia 4 bulan di kandungan ibu kita masing-masing. Udah beres, Pak. Rufi'al qalam wajaffal qalam gitu, Pak. Pena telah diangkat nasib kita itu ketika usia 4 bulan di kandungan ibu kita, tentang jodoh, tentang rizki, syakiyun am sa'idun, sudah selesai. Nah, urusan kita itu tentang ketauhidan, tentang keislaman. Maka yang dipertanyakan oleh Nabi Yakub itu ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu ibadahi, apa yang akan kamu sembah setelah aku. Qalu na'budu ilahaka, maka mereka menjawab, anak keturunannya, ilahaka, kami juga akan menyembah Tuhanmu wahai Yakub, dan Tuhan kakek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada ilahan wahida, kepada Allah Ta'ala itu muslimun, orang yang berserah diri. Lah, pertanyaannya, kita begitu tidak kepada anak keturunan kita? Ya, dilihat dari segi pendidikan sepertinya masih lebih mengandalkan ijazah daripada ilmu, gitu. Maka orang-orang tua kita kalau mau menyekolahkan anak itu, lulusan dari itu bisa apa? Apalagi sekolah negeri, Pak, sampai rebutan itu. Sekarang ini siapa idenya Makarim apa itu, yang sistem zonasi, ya kan? Ya, akhirnya orang di situ juga bermain-main gitu, padahal bukan siapa-siapa, pindah rumah, kakaknya apa gitu, karena mengejar sekolah negeri. Bukan yang dikejar itu diajarin tentang apa tauhidnya di situ. Ya, tapi tentu semua pendidikan akan mengajarkan itu, Pak, ya. Cuman porsinya saja kali. Di pesantren sama di sekolah umum kan tentu berbeda. Ya, intinya kita itu harus menanamkan ilmu ketauhidan kepada anak-anak kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat konsen sekali untuk menurunkan ilmu ketauhidan. Semua para nabi itu ya membawa tauhid. Nabi Ibrahim itu agamanya monoteisme, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam ada uswah, ada suri tauladan, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, yaitu seperti anak turunannya. Maka ketika Allah, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, ketika Allah memilih Nabi Adam,
Nabi Nuh, lalu keluarga. Kenapa Nabi Adam gak disebut keluarga Adam, Nabi Nuh gak disebut keluarga Nuh, tapi ketika Nabi Ibrahim, ala Ibrahim innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim, karena dari Nabi Ibrahim ini banyak keturunan-keturunan yang akan menjadi nabi. Turunan yang jadi nabi dari Nabi Ibrahim itu selain Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah ya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah itu maka Allah menyebut ala Ibrahim, itu keluarga Nabi Ibrahim. Lalu ada ayat juga kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu untuk uswah. Sungguh telah ada buat kamu fi rasulillah, dalam diri Rasulillah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah. Jadi suri tauladan yang baik bagi kita dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu jadi uswah tidak semua orang. Karena nanti umat Nabi Muhammad itu Pak terbagi dua. Kalau Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang menolak. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa may ya'ba, wahai Rasulullah siapa yang menolak masuk surga itu? Kok aneh kelihatannya gitu. Jawab Nabi secara diplomatis, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia yang akan masuk surga. Dari turunan mana kek, suku mana kek, bangsa apa kek, nah itu akan masuk surga. Mau darah biru, darah hijau, intinya taat kepada Nabi, dakhalal jannah. Kata Rasulullah kan begitu. Waman asoni, dan siapa yang maksiat kepadaku, yakni tidak taat kepadaku, melanggar aturanku, dialah yang sesungguhnya menolak masuk surga. Kalau kita taat kepada Rasulullah berarti kita menempuh jalan yang menuju surga, Pak. Kalau kita umpamanya pengen berbuat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi kitanya nyakitin terus, kira-kira sesuai nggak keinginan dengan perilakunya? Tidak. Kalau kita ingin sholat berjamaah tapi dia sholatnya sendirian mulu, berarti antara keinginan dan perilakunya berbeda. Makanya Nabi mengatakan umatku itu akan masuk surga ya, kecuali yang nolak. Yang nolak itu ya berarti yang melanggar itu, yang main judi online. Siapa tuh Pak? Nah, orang-orang yang terhormat malah permainannya judi, zina, minum-minuman. Lah itu yang abah itu ya, yang menolak masuk surga gitu. Nah, lalu umat Nabi Muhammad ini ada ummatud dakwah, ada umat ijabah. Ummatud dakwah itu adalah kullul jin wal ins, setiap jin dan manusia min bi'satir rasul ila yaumil qiyamah,
Umat dakwah itu semua jin dan manusia, itu umatnya Nabi Muhammad kategori dakwah, karena mereka mukallafun, mereka berkewajiban untuk sholat dan yang lainnya, puasa dan yang lainnya. Kapan? Sejak Rasulullah diutus jadi nabi, maka jin, manusia, bahkan jumud, benda-benda yang jumud itu yang bebatuan, pohon-pohonan, mereka punya nabi namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu kalau jalan-jalan Pak, ketemu batu, ketemu pohon, salam mereka, assalamualaikum ya Rasulullah. Satu saat ada orang kafir nantang pada Nabi Muhammad, Muhammad, kalau memang kamu betul-betul utusan Allah, mana buktinya? Aku butuh bukti, kata orang kafir ini. Nabi lihat, tengok kanan kiri, nggak ada orang, ada pohon. Kata Rasulullah, oke, ada saksinya. Apa itu pohon? Lalu Rasulullah memanggil, ya syajarah ta'alai huna, wahai pohon, kesinilah kamu. Itu pohon jalan Pak, pohon lah ini bukan cerita halu, ini mah jalan pohon Pak. Jalan pohon pohon jalan. Setelah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersyahadat di depan orang kafir tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Muhammad, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ya, cerita-cerita ini namanya mukjizat Pak ya. Kalau yang diceritain oleh wali namanya karomah. Ya, kalau diceritain fiktif berarti halu. Nah, itu. Kalau Nabi pasti dikasih mukjizat Pak ya. Lah, kalau dalam hadis ini bukan umat dakwah kategorinya, tetapi umat ijabah. Umat ijabah itu umat Nabi Muhammad yang sudah ngikutin dakwahnya Nabi, yakni masuk Islam. Jadi kalau penduduk dunia ada 6 miliar atau 7 miliar, lalu yang Islam adalah umpamanya 2 miliar, maka sisanya itu adalah umat dakwah. Mereka wajib untuk masuk Islam. Mereka itu. Syukur alhamdulillah perkembangan umat Islam di Indonesia ini, ada yang bilang itu sampai 10 jutaan Pak naiknya itu. Alhamdulillah. Kenapa? Ya karena memang itu namanya panggilan alam Pak. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li kalimatillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tuh. Kenapa? Ya karena itu fitrah. Agama Islam itu agama fitrah Pak. Jadi kalau orang tidak bertauhid itu sedang membodohi diri sendiri. Maka orang yang masuk Islam itu biasanya orang yang mau berpikir, orang yang cerdas. Dia berpikir lalu dia banding-bandingkan, kok agama sepertinya ada begini ada begitu. Ya seiring dengan itu hidayah dari Allah. Karena masih ada juga orangnya cerdas, pinter, banyak teori, tapi nggak Islam. Pas ditanya ya karena belum dapat hidayah katanya. Lah hidayah kan harus kita cari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh mencari hidayah, Allah akan kasih. Tapi kalau kitanya sifatnya nunggu, tidak menjemput, dalam hidup ini Pak, yang paling berharga itu tidak ada semahal hidayah dari Allah itu. Nah,
umat Nabi Muhammad yang dimaksud akan masuk surga itu adalah ummatul ijabah, umat yang sudah beragama Islam. Lah, orang yang sudah beragama Islam ini kan ada dua, dibagi lagi, ada yang maksiat, ada yang taat. Kata Nabi, yang taat itu yang akan masuk surga, bukan pejabat, bukan turunan darah A, B, C dan sebagainya, enggak. Makanya sejak 14 abad yang lalu tuh ya enggak pernah Rasulullah tuh membangga-banggakan anak cucunya. Ya, lau Fatimata saraqat laqata'tu yadaha. Fatimah memang anak saya, darah saya. Tapi seandainya Fatimah mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Itu tidak membangga-banggakan nasab. Karena nasab itu adalah given, Pak, pemberian yang harus kita syukuri, bukan kita sombongkan, apalagi dijadikan sebagai untuk kapitalisasi gitu kan, untuk mencari keuntungan dunia. Itu Rasulullah marah, Pak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di Indonesia perkembangan agama yang mengikuti Islam itu semakin banyak, itu yaitu fitrah Allah Ta'ala. Hadapkanlah wajahmu pada agama yang hanif dengan tegak, yaitu fitrahnya Allah. Allah menciptakan manusia ini sesuai dengan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dan itulah agama yang lurus, yang selalu digembar-gemborkan oleh para nabi, dari mulai Nabi Ibrahim. Dzalikad dinul qayyim. Tetapi ya banyak manusia yang tidak tahu atau tidak mau dikasih tahu, karena dari penduduk dunia ini kan belum mayoritas Islam. Tetapi di Indonesia alhamdulillah mayoritasnya Islam. Nah itu, Pak. Nah, jadi balik lagi bahwa kita ini beragama Islam itu adalah fitrah. Bahkan ada yang mengatakan begini, Pak, seandainya orang baru lahir lalu kita taruh di hutan gitu kan, dia besar dengan alam sekelilingnya, pasti hati nuraninya itu dia akan mengatakan siapa Tuhannya, akan mencari Tuhannya. Yang di di Rusia yang konon ya orang apatis ateis itu, yang nggak bertuhan, komunis, Pak ya. Tapi dia keyakinan yang gaib itu percaya. Konon katanya di parlemen Rusia itu setiap ada rapat besar itu ada kursi yang dikosongkan, Pak. Dan mereka meyakini kursi itu akan diduduki oleh Lenin, ya, yang mereka percayai gitu. Jadi itulah sudah merupakan fitrahnya manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam fitrahnya, ya fitrahnya itu bertauhid. Fitrah manusia itu bertauhid. La ilaha illallah. Makanya Allah Ta'ala itu sangat cemburu, Pak. Cemburunya Allah, wa ghiratullah anta'tiya abdum ma harramallah. Kecemburuannya Allah Ta'ala itu ketika hambanya melakukan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim ini selalu ya memberi peneguhan, penguatan terhadap tauhid. Maka sampai Allah mengangkat Nabi Ibrahim ini menjadi pemimpin manusia sedunia. Maka Nabi Ibrahim itu disebutnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin.
ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat isinya perintah dan larangan, fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim itu lulus, menyempurnakan segala ujiannya itu. Karena dia lulus, Allah berjanji, inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah, Ibrahim, akan aku jadikan kamu sebagai pemimpin manusia di dunia ini. Lalu Nabi Ibrahim ngusulin, itu bahasa kitanya ya Pak, wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim menjawab, kalau begitu termasuk anak keturunanku ya Allah. Dijawab oleh Allah, qala la yanalu ahdidz zalimin, janjiku tidak akan berlaku untuk orang yang zalim. Kamu sudah jadi nabi, kamu sudah saya angkat jadi pemimpin, lalu kamu mengajukan anakmu, tergantung prestasi. Enggak serta-merta anak keturunan kamu menjadi pemimpin, enggak. Nah inilah bahwa kita ini yang harus kita bangun itu prestasi, ilmu, iman, takwa itu Pak. Kalau kita ingin mendapat privilege dari Allah, mendapat keistimewaan dari Allah, ya seperti itu. Bukan mengandalkan saya anak presiden, saya anaknya pejabat dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa ujian, termasuk Nabi Ibrahim juga hijrah Pak. Ya, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku akan hijrah, kata Nabi Ibrahim, ke negeri yang diberkahi, yaitu negeri Syam. Kita ini selalu secara rohani Pak, secara spiritual harus selalu hijrah dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, dan seterusnya. Karena hijrah itu adalah potret kehidupan manusia. Kita lagi masih ngejedok di dunia ini ya untuk sementara Pak. Sampai kapan kita nggak akan lama, pasti akan hijrah. Hijrah yang paling berat itu hijrah ketika nanti di alam barzah Pak. Karena alam barzah itu alam yang connect dengan dunia dan akhirat. Makanya orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, anak famili kita yang telah meninggal itu masih menyaksikan aktivitas kita Pak. Karena barzah itu adalah batasan. Makanya di laut itu kan barzahul la yabghiyan itu. Ada dua lautan itu, yang satu asin, yang satu tawar itu. Barzahun, di situ ada barzah. Barzah itu pembatas. Dan nanti kita ketika hidup di alam barzah itu Pak, enggak ada saudara, ya, enggak ada apa yang kita sandang, boro-boro jabatan Pak. Illa man atallah biqalbin salim. Lah di situ, kecuali mereka membawa hati yang selamat, itu akan tentram. Dan alam barzah itu lama Pak, sampai tiupan sangkakala pertama, kedua dan ketiga. Ya, Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengatakan kiamat itu sudah dekat katanya Pak. Tapi nyata-nyatanya sudah 14 abad belum. Sampai kapan kita di alam barzah? Sampai hari kiamat. Itu yang harus kita lebih pikirkan Pak. Nabi Ibrahim diuji dengan segala ujian yang sangat berat. Ya, makanya kata Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi, aku berhijrah, aku pergi menuju Tuhanku. Sayahdin, maka Allah akan memberi hidayah kepadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini ya saya bilang tadi di awal bahwa sesungguhnya yang ada secara hakiki itu hanyalah Allah. Sampai
Ibnu Athaillah tuh mengatakan begini, Pak. Al-adzab bisababi wujudil hijab. Siksa itu, ya siksa itu buat kita sesuatu yang gak ngenakin, Pak ya. Apapun gitu, entah sakit, entah sulit cari ekonomi, entah nggak lulus, entah apalah, sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, itu azab. Apa kata Ibnu Athaillah? Azab itu bisa babil wujudil hijab, disebabkan kita terhalang dengan Allah. Kalau kita terhalang dengan Allah, sekalipun kita banyak nikmat, Pak, maka akan jadi adab. Banyak tuh orang banyak duitnya, ya kan, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, dia punya anak satu, yang anak satu ini membuat bikin dia susah. Ada yang kayak gitu. Itu menjadi azab. Kenapa? Bisa babi wujudil hijab, disebabkan adanya hijab. Hijab itu terhalang dengan Allah. Wa itmamun na'im bin nadri ila wajhillahil karim. Dan nikmat yang sempurna itu sesungguhnya adalah ketika kita mampu melihat Allah, menghadirkan Allah. Maka sekalipun itu ujian berat, ya, adab itu akan menjadi nikmat. Nih saya kasih contoh realnya. Contoh realnya Nabi Ibrahim ketika dibakar api oleh Namrud. Di tengah-tengah kobaran api, Nabi Ibrahim menemukan kesejukan. Jelas Pak ya, bahwa apa yang akan menjadi nikmat dan yang akan menjadi siksa bukan physically, bukan kebenda-bendaan, tapi sejauh mana kita bisa menghadirkan Allah, maka di situ semua akan jadi nikmat. Sebaliknya, berada dimanapun kita, ketika kita terhijab dengan Allah, maka itu akan jadi siksaan. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, Pak, keluarganya kan bunuh-bunuhan, padahal bergelimang harta, gitu kan, jabatan apa ada di situ semua. Tapi yang ada itu bagaimana cara menggulingkan si ini biar jadi kekuasaan apa? Nggak akan ada ketenangan di situ, Pak. Karena yang sudah dituhankan itu adalah hawa nafsunya. Jadi gampang kita, Pak, untuk hidup bahagia di dunia ini nggak perlu biaya banyak. Hadirkan Allah. Emang berat, Pak. Ini kajian tasawufnya di situ. Ibrahim lulus. Bahkan Nabi Ibrahim di tengah kobaran api, kalau kata guru saya, jadinya Allah yang sibuk, Pak. Kenapa? Allah turun perintah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, kamu sekarang harus berubah. Sebagai kepribadian kamu api yang biasanya membakar, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Ada ahli tafsir mengatakan kalau tidak ada wassalaman, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di tengah kobaran api. Jadi kuncinya bahagia atau sengsara, sejauh mana kita bisa menghadirkan Allah. Lah inilah kembali bahwa semua alam semesta ini sesungguhnya tidak ada. Kalau Ibnu Athaillah itu bahasanya adamun hakikiyun, adamun mahdun, murni ketiadaan. Nah, kita semua yang ada di sini nih, entah berapa tahun lagi kan, apa besok, minggu depan, tahun depan akan dipanggil almarhum atau almarhumah, gak ada yang tahu, Pak. Kita kapan hijrah ke sana. Nah, maka kita harus bercermin kepada Nabi Ibrahim untuk ya menciptakan, untuk membuat atau membuat generasi-generasi yang bertauhid. Generasi Nabi Ibrahim itu diantaranya
wadkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absor. Ingatlah hamba kami, sebutlah hamba kami, kata Allah, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka itu adalah orang yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar, ulil aidi itu, wal absor, dan mereka yang mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi. Lah ini ciri generasi Nabi Ibrahim itu adalah mereka yang punya karya, punya ilmu, tidak duduk manis lalu mengandalkan bapak saya siapa, enggak. Itu Pak ciri ya generasi Ibrahim. Selalu yang diutamakan itu adalah ilmu dan berkarya.